Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alhamdulillah Sono, mahasiswa dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Di sini saya akan membuat video tutorial tentang menggunakan VLOOKUP dan pivot table dengan data yang disesuaikan. Nah, ini data yang sudah disediakan untuk kita input. Di sini pertama kita akan menginput dengan rumus VLOOKUP. Apa itu VLOOKUP? VLOOKUP itu adalah rumus yang digunakan di Microsoft Excel untuk melakukan pembacaan data dari tabel lain secara vertikal. Nah, di sini kita akan input data dari data status produksi, PO quantity, incoming, dan balance. Yang pertama kita akan input data status produksi dengan menggunakan VLOOKUP. Caranya bagaimana? Yaitu dengan klik saja sama dengan di kolom tabel status produksi. Kita bisa menginput VLOOKUP ini dengan secara manual, yaitu dengan cara ketik saja VLOOKUP buka kurung. Nah, kita bisa inputnya dengan cara seperti ini. Sudah disediakan lookup value, tabel array, column index, dan range column. Atau juga kita bisa menggunakannya atau menginput VLOOKUP seperti ini, yaitu dengan cara ke function. Nah, di sini ada berbagai macam function lainnya selain VLOOKUP. Karena di sini kita akan menginput data dengan menggunakan rumus VLOOKUP, kita klik saja VLOOKUP di sini ya. Wah, sebentar ini. Laptop saya emang agak lag. Nah, kita klik saja di sini VLOOKUP. Lanjut, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, di sini kita akan disediakan lookup value, tabel array, column index number, dan range lookup. Sebentar, apakah masih berjalan recordnya? Masih ya. Nah, di sini ada lookup value. Apa itu lookup value? Lookup value itu adalah kata kunci dan yang akan kita cari dari tabel acuan. Apa itu tabel acuan? Nah, ini adalah tabel acuan yang nanti kita akan input di tabel ini. Nah, jadi lookup value itu kata kuncinya di sini adalah nomor SPK ya. Jadi kita klik saja di sini nomor SPK-nya pada kolom nomor SPK-nya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nomor SPK berarti ada di kolom F2. Nah, seperti ini. Kemudian ada tabel array. Apa itu tabel array? Itu tabel acuannya yang tadi ya. Nah, ini adalah tabel array. Bagaimana cara menginputnya? Kita box saja tabel acuannya ini, semua tabel acuan ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita klik F4. Nah, nanti setelah kita klik F4 akan muncul seperti ini, dolar-dolar seperti ini. Untuk apa kita mengklik F4? Yaitu untuk menjadikan range tabel acuan ini yang sudah kita blok ini menjadi absolut. Nah, jika sudah, kita lanjut ke kolom index number. Kolom index number ini adalah nomor kolom ya. Maksudnya itu dari nomor kolom dari tabel acuan yang akan kita cari, yang akan kita mau ambil.
dari tabel acuan. Di sini status produksi di tabel acuan ini yaitu ada di kolom 2. Nah, kolom satunya itu nomor SPK dan kolom 2-nya adalah status produksi. Jadi kita ketik saja kolom index number-nya itu 2 ya. Nah, jika sudah, kita lanjut ke range lookup. Range lookup adalah range lookup itu ada 2 maksud saya. Ya, range lookup itu ada 2, yaitu ada true dan false. Apa itu true? True akan dicari nilai yang sesuai. Jika tidak ada nilai yang sesuai, maka akan diambil nilai yang paling mendekati. Nah, jadi true itu apa? Jika tidak ada nilai yang sesuai, jadi true itu akan mengambil nilai yang paling mendekati. Sementara itu ada false, yang kedua ada false. False itu hanya dicari nilai yang paling sesuai. Nah, ini false ini berarti nilai yang sudah paten lah ya, sudah ya maksudnya sudah default. Jadi kita klik saja di sini berarti false ya. False ini juga bisa diketik 0, sama saja 0 dan false. Kalau true itu berarti 1 ya. Nah, true, situ ada tulisannya true 1. Kalau kita klik 0, di sini ada tulisannya false, berarti false ya. Setelah sudah, kita klik OK atau enter saja. Nanti akan muncul seperti ini. Hasilnya seperti ini. Sama seperti di tabel acuannya, parsial. Nah, berarti kalau seperti ini berarti tandanya udah ya. Oke, lanjut. Untuk menginput data status produksinya yang ini, yang bawah, kita tidak perlu menginputnya secara manual seperti tadi. Kita perlu saja untuk copy paste atau di drag saja bagian status produksi ini. Kita drag dengan cara kita klik kolom tabel produksi ini, terus kita drag, kita arahkan kursornya ke sini sampai tanda kursornya berubah menjadi tanda panah seperti ini ya. Tuh, beda kan? Nah, kita drag saja sampai bawah. Nah, sampai sini ya. Nah, nanti hasilnya akan muncul semuanya ya. Jadi kita tidak perlu menginput satu per satu. Selanjutnya kita akan mencari PO quantity, sama seperti mencari status produksi, hanya bedanya di kolom index number-nya saja. Kalau status produksi itu tadi ada di kolom nomor 2, kalau PO quantity ini ada di kolom nomor 3. Nah, caranya sama, VLOOKUP, untuk value-nya sama, nomor SPK F2, tabel array tadi kita blok, F4. Nah, bedanya hanya di sini saja. PO quantity ada di kolom 3, berarti kita klik 3. Dan lookup-nya adalah false atau 0 ya. Enter. Nah, sama kita drag lagi saja supaya tidak kita input satu persatu ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Incoming dan balance sama, hanya tadi memang beda di kolom index number saja ya. Jadi nomor 4, incoming itu ada di kolom nomor 4. Kita sama dengan VLOOKUP, lookup value, tabel array, kita blok lagi tabel acuannya. F4, kolom
column index number apa tadi, incoming ya, berarti nomor 4. Range lookupnya 0 atau false. Oke, kita drag. Selanjutnya kita mencari balance, sama dengan VLOOKUP. Buka value nya tabel array, kita blok lagi tabel acuannya. F4, kolom index numbernya, balance itu ada di kolom 5, berarti kita klik 5 di sini. Dan lookupnya 0 atau false. Sudah, kita drag lagi. Ya, sudah. Ya, begitulah cara menginput data menggunakan rumus VLOOKUP. Selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel menggunakan pivot table. Apa sih pivot table itu? Pivot table adalah fitur Excel yang gunanya untuk merangkum, menganalisa, mengeksplorasi, maupun mempresentasikan data. Fitur ini biasanya bisa merangkum data besar ya. Data seperti ini nih, kan datanya banyak nih. Nggak kayak data acuan tadi, cuma seperti ini. Nah, ini datanya banyak ya. Kita bisa merangkum data seperti ini dengan waktu yang singkat. Dengan fitur ini kita bisa memanipulasi layout data sesuai kebutuhan. Nah, bagaimana caranya? Cara menggunakan pivot table yaitu dengan cara kita blok semua data ini. Semua data yang sudah kita cari tadi dengan menggunakan rumus VLOOKUP ini. Kita ke insert. Nah, di sini ada pivot table. Kita klik saja. Nah, di sini sudah ada create pivot table. Kita create-nya mau di lembaran baru atau lembaran yang sudah kita pakai di sini. Karena saya akan menggunakan baru, jadi sini kita akan menggunakan new worksheet saja. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Kita klik kanan saja di bagian tabel-tabel seperti ini ya. Kita klik kanan, ke pivot table option. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita ke display, kita centang bagian classic pivot table layoutnya. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, karena di sini saya disuruhnya mencari nomor PO quantity, incoming, dan balance. Jadi kita akan mulai dari nomor PO. Nomor PO ini kita drag saja ya ke bagian row labels di sini. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti akan seperti ini. Kemudian kita input PO quantity, column values. Nah, nanti seperti itu munculnya. Kemudian incoming sama ke column values juga seperti PO quantity. Nah, nanti akan seperti itu. Balance juga sama, kita drag ke column values. Nah, hasilnya seperti ini. Sudah singkat ya. Sekian dari saya. Sekian dari saya, hanya itu yang saya bisa dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar ya Pak ya. Mohon dimaklumi atas ketidaklancarannya untuk menjelaskannya ya Pak. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.